bicarakan tentang ginjal ya. Jadi ginjal manusia atau bahasa Inggrisnya kidney, bahasa Latin renal, mungkin ya, renal atau kidney, kita ginjal. Nah, ginjal pada tubuh manusia itu ada dua ya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini kidney. Nah, itu kalau dibelah, dibelah gitu ya, longitudinal, maka lapisannya seperti ini. Jadi ada lapisan korteks, kemudian ada medula, kemudian ini pelvic ginjal, di mana urin yang sudah terproduksi itu nanti akan masuk ke pelvic ginjal ini ya, pelvis. Terus nanti akan mengalir ke ureter. Nah, ini saluran yang di bawah ginjal ini ureter ya. Nanti akan masuk ke vesika urinaria. Ya, vesika urinaria, kemudian keluar lewat uretra sebagai urin gitu ya. Ini ada arteri, ada vena, terus ada nervusnya juga. Seperti ini, Dek. Jadi ini penampang anatomisnya ya, ginjal ada kanan, ada kiri. Nah, penampang mikroskopisnya, jadi dari penampang yang besar ini kita potong sedikit kecil gitu ya. Di sini itu adalah seperti ini, kita hanya bisa melihat dengan mikroskop. Dan satu unit terkecilnya disebut sebagai nefron. Nefron itu terdiri dari glomerulus. Nah, ini kemudian ada tubulus ya, saluran tubulus, proximalis, tubulus yang mengecil ini ascendens, ada tubulus distalis, kemudian nanti masuk ke tubulus collecting atau collecting tubes ini, nah nanti keluar sebagai urin. Nah, jadi di ginjal ini terdiri dari berjuta-juta nefron, karena ini sangat kecil, kita hanya bisa melihat dengan mikroskopis. Ya, jadi unit terkecilnya adalah nefron. Nefron terdiri dari glomerulus. Nah, di glomerulus inilah terjadi penyaringan darah. Jadi semua darah itu nanti akan mengalir ke glomerulus ini. Di glomerulus inilah terfiltrasi atau tersaring gitu ya. Jadi air itu H2O ya. Air beserta molekul yang kecil, elektrolit yang berukuran kecil-kecil itu ya, ada glukos, ada klorida, natrium ini elektrolit ya. Yang kecil-kecil itu urium, kreatinin. Nah, semuanya akan masuk ke sini ya, hasil saringan itu masuk ke sini. Nah, yang tetap di dalam pembuluh darah nanti balik lagi ke pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah disaring di glomerulus. Nah, yang tetap berada di dalam pembuluh darah adalah sel-sel darah. Ada eritrosit, leukosit, trombosit tetap ada di dalam darah, dan molekul-molekul yang berukuran besar seperti protein ya, albumin itu tetap berada di dalam glomerulus dan kembali ke darah. Sedangkan air akan tersaring ke sini ya. Air ini berobos, ini bisa melewati filtrasi ini, air beserta molekul-molekul yang kecil, elektrolit, tersaring di sini ya, masuk ke sini. Ada sebagian masih di reabsorpsi, tapi nanti juga ada yang kembali di ekskresi. Ekskresi itu dikeluarkan ya. Seperti kalium dibuang lagi ya. Asam ini, hidrogen, ion hidrogen itu asam dibuang ya. Jadi kalium dibuang, hidrogen ion dibuang ya, dibuang. Urium nanti masih sederhana ini ya. Nanti ada lagi sebetulnya yang lebih detail ya, tapi saya tidak menunjukkan itu. Jadi nanti ini nanti keluar sebagai urin. Fungsi ginjal. Sangat besar sekali fungsi ginjal ya.
ginjal diperlukan oleh tubuh manusia yang sehat ya. Bila fungsi ginjal turun, maka terjadi gangguan fungsi dari ginjal. Nah, itu kalau kronik maka akan terjadi chronic renal failure. Tolong ditutup ya mic-nya, mic-nya ditutup. Yaitu kita sebut sebagai gagal ginjal kronik. Nah, maka Oh my Lord, oh my God, that girl she trying to go. Any hour, any minute, she down the road. She's so. tolong mic-nya ditutup. Mic-nya ditutup ya. Kemudian ginjal sampai di mana Dek nggak konsentrasi. Kalau ginjalnya rusak ya pada orang dengan gagal ginjal kronik atau chronic renal failure atau chronic kidney disease, maka fungsi-fungsi dari ginjal itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka orang seperti itu membutuhkan hemodialisa atau cuci darah. Nah, apa saja fungsi ginjal? Nah, terutama pada pengaturan keseimbangan air, pengaturan keseimbangan elektrolit, ada natrium, kalium, klorida, terutama itu ya. Keseimbangan asam basa gitu ya, dan ini mempengaruhi tingkat pH cairan tubuh. Pengaturan tekanan darah karena dia memproduksi hormon renin ya, renin angiotensin. Berperanan dalam eritropoietik atau proses pembentukan sel darah eritrosit karena ginjal itu memproduksi hormon eritropoietin. Maka kalau orang itu terjadi gangguan fungsi renal, maka hormon ini akan turun produksinya. Maka orang tersebut bisa mengalami anemia. Kemudian ginjal juga berperanan dalam metabolisme vitamin D. Jadi fungsinya sangat banyak dan vital. Nah, untuk itu diperlukan pengukuran fungsi renal, apakah normal atau mengalami penurunan. Kita biasa mengukur kecepatan filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate atau kecepatan filtrasi dari glomerulus. Glomerulus tadi yang bulat tadi itu ya. Nah, itu seperti ini. Biasanya kita menggunakan pengukuran creatinine filtration rate ya. Jadi kita biasanya menggunakan kreatinin atau bersihan kreatinin atau clearance kreatinin. Kita sebut sebagai clearance kreatinin. Nah, seperti ini enggak usah terlalu dihafalkan ini ya. Intinya adalah bahwa pemeriksaan clearance atau bersihan kreatinin itu kita akan mengukur kecepatan pembersihan atau ekskresi kreatinin dari darah menuju dibuang ke ini apa? Urin ya. Dari darah dibuang ke urin. Nah, itu kecepatannya diukur. Ya, jadi kita memerlukan urin tampung 24 jam, kemudian kita mengukur kadar kreatinin darah, kemudian mengukur kadar kreatinin di urin. Nah, itu diperbandingkan dengan rumus ini ya, tidak perlu dihafalkan. Jadi dibandingkan antara yang ada di darah dan di urin, ya kemudian dikalikan dengan volume urin per menit dan dikalikan dengan luas penampang tubuh orang tersebut. Nah, normal bersihan kreatinin, pembersihan kreatinin itu pria sekitar segini ya, 90 sampai 139 ml per menit, wanita lebih rendah. Nah, ini kalau terjadi penurunan fungsi dari ginjal, nah, maka clearance-nya menurun juga. Jadi bersihan yang diekskresi itu menurun. Nah, ini menurun ya angkanya. Semakin ke sini semakin berat ya. Ini berat ya, kurang dari 28 itu berat sekali ya. Terus gimana?
kreatinin nggak bisa dibuang, maka kreatininnya tetap banyak yang ada di darah, ya, sehingga kadarnya di darah meningkat. Nah, kadar di darah meningkat itu kita bisa, ini nggak usah ya, kita bisa ukur dengan pemeriksaan kreatinin dalam darah. Ya, normalnya coba lihat ini ya, dihafalkan yang ini aja. Normalnya adalah kurang dari 1,5 mg per dl-nya darah. DL darah. Kalau meningkat itu tadi kan bersihan atau clearance kreatininnya berkurang, jadi kadar di dalam darahnya tinggi, nggak bisa kebuang. Nah, itu menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Gitu. Seperti itu. Namun demikian banyak yang mempengaruhi ya. Ada otot yang besar tuh laki-laki itu juga kreatininnya normal lebih tinggi daripada wanita. Urium. Nah, urium itu juga demikian bisa dipergunakan untuk menilai fungsi dari ginjal. Urium itu adalah waste produk sampah, ya, sisa metabolisme dari protein gram per dl. Ini yang dihafalkan ya, ini keluar di ujian. Nah, kalau misalnya kadar ureum pasien 300 atau 400 mg per dl, berarti itu sangat meningkat. Kenapa? Karena ginjalnya tidak bisa membuang atau gagal membuang ureum dari darah ke urin, ya, sehingga kadarnya numpuk di dalam darah dan itu bersifat racun. Orang seperti ini memerlukan hemodialisa atau cuci darah. Nah, penyakitnya banyak, ada ya, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, penyakit pada glomerulus tadi, ada nefropati diabetik, karena komplikasi diabetes ya, jadi diabetes itu komplikasinya kemana-mana, salah satunya ada ke ginjal. Sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal yang permanen, akibatnya orang tersebut harus cuci darah. Infeksi ya, saluran kencing bisa infeksi atau batu urolitiasis. Ini beberapa penyakitnya. Saya rasa tidak terlalu detail karena kalian adalah fisioterapi ya. Jadi untuk tahu aja bahwa tubuh itu mempunyai 2 ginjal yang fungsinya tadi banyak sekali ya. Itu penting untuk tubuh kita yang sehat. Nah, ini ada gagal ginjal akut ya. Sekedar tahu aja ya. Gagal ginjal kronik. Biasanya komplikasi diabetes, hipertensi dan penyakit yang menyerang ginjal. Nah, seperti ini ya, orangnya akan mengalami karena uriumnya tinggi, bersifat racun, maka organ-organ itu mengalami kelainan. Pada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, itu kadar urium dan kreatininnya meningkat ya. Urium dan kreatinin. Masih banyak lagi. Kalau ini adalah glomerulopati, jadi kelainan pada glomerulus yang bulat tadi itu ya. Bisa karena infeksi, biasanya seringnya karena infeksi, atau imun pasca infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Nefropati diabetik ya, nefropati itu kelainan pada nefron ya, ginjal tadi. Diabetik karena diabetes, komplikasi ya, komplikasi. Tidak perlu terlalu dalam ya. Infeksi saluran kemih itu berarti saluran kemihnya tumbuh perkembangan bakteri di situ ya, terutama bakteri biasanya ya. Bisa bakteri, virus, jamur, tapi yang sering bakteri.
Nah, ini bakteri-bakteri penyebab. Kalau gejalanya, kalau ISK itu infeksi saluran kemih atas yang mengenai ginjal, itu orangnya sampai panas, menggigil, dan nyeri boyok ya. Kalau ISK bawah itu saluran vesika urinaria, kandung kemih sampai ke uretra yang saluran kemih yang bawah itu. Nah, itu tandanya biasanya disuri, polakis uri. Disuri itu nyeri waktu kencing ya. Seperti itu. Nah, ini laboratoriumnya karena infeksi biasanya banyak sekali sel leukosit, namanya kita sebut sebagai leukosituria. Banyak sel leukosit ada di dalam urin, ya, nggak terlalu dalam. Batu saluran kencing itu urolithiasis. Jadi kalau ada istilah urolithiasis berarti ada batu pada saluran saluran kencing, gitu ya. Banyak sekali penyebabnya. Bisa ini elektrolit mineral ini ya, ada kalsium, fosfat, asam urat, oksalat. Bisa juga karena infeksi juga bisa gitu ya. Itu batu. Tanda yang sering adalah karena batu tadi bisa menggores, merobek mukosa dinding saluran kemih, maka biasanya terjadi hematuri atau urinnya mengandung darah ya, eritrositnya urinnya mengandung eritrosit atau darah. Itu adalah batu saluran kencing. Ini sudah selesai saya kira, mungkin tidak perlu terlalu dalam untuk mahasiswa fisioterapi. Jadi perlu tahu bahwa tubuh manusia punya 2 ginjal kanan kiri. Ya, seperti ini penampakannya. Ini mikroskopisnya, ada nefron, tubulus. Tubulus itu salurannya ya. Nah, di sini di glomerulus inilah darah difiltrasi ya. Sel darah dan molekul yang besar seperti protein, albumin itu tetap berada di dalam darah, balik lagi ke sirkulasi. Sedangkan yang lolos dari saringan ini adalah H2O, air ya, beserta molekul-molekul yang kecil dan memang harus dibuang ya, ada urium, ada kreatinin, elektrolit gitu ya. Seperti ini. Nanti hasil akhirnya adalah urin. Saya rasa demikian, mungkin cukup untuk kalian. Silahkan bertanya.